도깨비가 뭔지 보여줄게. 강대현이 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Asep di channel Refocus yang akan membahas alur cerita film berjudul The Goblin 2022. Jadi film ini mengisahkan tentang Do Hyun yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti di Korea. Ia baru saja bebas dari penjara. Di sana ia pun memutuskan untuk bertobat dan ingin jadi ustadz saja. Namun sayangnya seorang bos gangster yang merupakan sahabatnya sendiri malah mengusiknya dan terpaksa membuat ia harus kembali menjadi monster. Oke, seperti biasa sebelum lanjut siapkan dulu udut kopainya coy. Kita gasku. Film ini diawali dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama Do Hyun. Di sana ia sedang menjalankan tugas untuk membantai para gangster. Dan terlihat di dalam pertarungan itu Do Hyun dengan sangat mudahnya membantai mereka walaupun sendirian. Bahkan karena sifat santuy dan ganasnya kini Do Hyun dijuluki sebagai Goblin. Lalu salah satu temannya Do Hyun yang bernama Yong Min terlihat hampir modar jika Do Hyun tidak menyelamatkannya. Dan hal itu disebabkan karena ternyata Yong Min masih amatir dalam bertugas sebagai pembunuh bayaran. Namun Do Hyun yang mengetahui itu tetap saja santuy dan tidak menganggap Yong Min sebagai beban, karena ia merupakan sahabat baiknya. Keesokan harinya polisi langsung pergi ke TKP untuk investigasi kasus pembantaian ini. Lalu pimpinan mereka yang bernama Detektif Choi mengatakan kalau ia yakin bahwa pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah si Goblin yang merupakan legenda dalam melakukan pembunuhan dengan sadis dan cepat. Bahkan Detektif Choi juga mengatakan kalau si Goblin dulu pernah membantai 9 kelompok gangster secara sendirian. 바로 도깨비입니다만. Di sini diketahui kalau Goblin merupakan seorang anggota gangster yang dipimpin oleh bos Opik. Namun sayangnya polisi masih belum bisa mengungkapkan identitas asli dari Goblin karena ia sangat licik dan lihai ketika beraksi untuk membunuh targetnya. Maka dari itulah pihak polisi sangat kesulitan untuk menangkap si Goblin. Lalu Detektif Choi mengatakan kalau ia telah mengirimkan seseorang intel kepada bos Opik. Namun sayangnya saat ini ia masih belum mendapatkan laporan dari intel itu. Kemudian scene berpindah kepada Yong Min yang baru saja terbangun dari pingsannya. Lalu Goblin pun yang sedang menjaganya mengatakan kalau HP milik Yong Min terus berbunyi dari tadi. Mengetahui itu Yong Min pun langsung mengeceknya, yang ternyata istrinya telah menelponnya beberapa kali karena ingin memberitahu kabar anaknya yang kini telah jatuh sakit. Mengetahui itu Yong Min pun langsung bergegas cepat pergi ke sana karena ingin mengantarkan anaknya ke rumah sakit. Namun tidak lama kemudian Yong Min ditelepon oleh bos Opik yang menyuruhnya untuk segera datang ke markas. Lalu ketika di markas terlihat kalau Opik sedang menyiksa seorang mata-mata kepolisian yang telah berhasil ia ciduk. Setelah itu Yong Min pun datang ke sana sambil merasa terkejut karena bosnya telah mengeksekusi rekan kerjanya. Lalu bos Opik menjelaskan semuanya dan menyuruh Yong Min untuk membunuh mata-mata itu di hadapannya. Mendengar itu Yong Min pun terpaksa harus membunuhnya. Di sini Yong Min masih tidak tegaan untuk membunuhnya karena ia masih noob dalam melakukan pembunuhan. Namun tiba-tiba si Goblin langsung membunuh mata-mata itu dengan cepat. Melihat itu tentu saja Yong Min pun langsung terkejut karena Goblin bisa membunuh mata-mata dengan gampang dan tidak merasakan rasa bersalah.
Kemudian keesokan harinya detektif Choi terlihat sedang mendatangi kontrakannya Yongmin. Dari sinilah terungkap fakta kalau mata-mata sebenarnya adalah si Yongmin itu. Lalu detektif Choi melihat sebuah kalender yang menunjukkan kalau saat ini Yongmin sedang melakukan misi dari bos Opik. Di tempat lain ternyata Yongmin sedang berangkat ke tempat bosnya, yang ternyata misi itu ia sendiri yang meminta kepada bos Opik. Dan hal itu ia lakukan karena butuh uang untuk biaya anaknya yang sedang dirawat. Lalu bos Opik pun menugaskan Yongmin untuk membunuh ayahnya si Goblin. 무슨 일이든 좋습니다. Mendengar hal itu Yongmin pun terkejut karena targetnya yang sangat kuat dan pasti melebihi Goblin. Namun di sini Yongmin tetap menerima misi itu karena demi kesembuhan anaknya. Setelah itu Yongmin pun langsung bergegas pergi ke sana dan terjadilah perang bacok di sana. Awalnya Yongmin sangat kewalahan untuk menghadapi targetnya yang sangat kuat ini. Namun tiba-tiba Yongmin teringat dengan anaknya sehingga ia pun bangkit lagi dengan berhasil mengalahkan lawannya. Kemudian scene berpindah kepada Mamang Goblin yang sedang berada di rumahnya. Terlihat ia sangat menyayangi sekali anaknya dan juga istrinya. Namun sebenarnya istrinya itu tidak menyukai pekerjaan Goblin yang merupakan pembunuh bayaran. Kembali lagi kepada Yongmin yang sedang menunjukkan pisau hitam milik ayahnya Goblin kepada bos Opik. Melihat itu bos Opik pun langsung tersenyum karena ternyata Yongmin berhasil membunuhnya. Lalu bos Opik memberikan uang bayarannya kepada Yongmin. Namun ternyata bayarannya kurang dan tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Hingga akhirnya Yongmin pun ngamuk dan langsung membunuh si bos di sana dengan sangat mudahnya. Tidak lama kemudian Goblin pun datang dan ia langsung terkejut karena bos Opik telah sekarat. Lalu sebelum mokat bos Opik mengatakan kalau pelaku yang membunuh ayah Goblin adalah Yongmin. Namun tiba-tiba dari belakang datang detektif Choi yang langsung menodongkan pistolnya kepada Goblin. Di sana ia juga menganggap kalau Goblin telah membunuh bos Opik. Mendengar itu Goblin pun langsung hulang-hulang saja dan tidak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya ia bisa membunuh detektif Choi. 움직이지 마. Di sisi lain Yongmin mendengarkan percakapan itu, namun ia tidak memperdulikannya dan langsung kabur dari sana sambil membawa uang sekoper milik bos Opik. Kemudian akibat kejadian tadi kini Goblin dicebloskan ke dalam penjara dan divonis hukuman selama 10 tahun. Lalu istrinya yang bernama Siti juga langsung menceraikan Goblin. Bahkan ia juga melarangnya untuk menemui Yena yang merupakan anaknya. Dan hal itu Siti lakukan karena ia tidak mau anaknya terus teringat kalau ayahnya merupakan seorang pembunuh bayaran. Di sisi lain Yongmin ternyata selalu datang ke penjara untuk menjenguk Goblin. Namun sayangnya si Goblin selalu menolaknya karena ia tidak mau diganggu oleh siapapun. Singkat cerita 10 tahun pun berlalu dan terlihat kini Yongmin sudah menjadi seorang pemimpin dari kelompok gangster yang paling ditakuti di Korea. Bahkan ia juga kini telah menjadi kaya raya karena ia terus menerima pekerjaan kotor dari kliennya. Akibat itulah ia pun menjadi target buruannya detektif Choi. Sedangkan si Goblin sendiri kini telah bebas dari penjara. Kemudian scene berpindah ke sebuah sekolah yang terlihat seorang bocil sedang melakukan pembulian. Lalu Yena yang sudah besar langsung menghampiri dan berniat ingin menolong temannya yang sedang dibuli itu. Dari sinilah terungkap kalau anak yang sedang membuli itu ternyata anaknya Yongmin yang bernama Enjo. Lalu saat di rumah terlihat Enjo sangat cuek dan dingin kepada Yongmin yang merupakan ayahnya sendiri. Namun Yongmin tetap sabar karena ia sangat menyayangi anaknya itu. Bahkan dia juga rela menjadi seorang gangster dan menghalalkan segala cara agar anaknya bisa tumbuh. Di tempat lain, Goblin kini bekerja di pencucian mobil. Bahkan ia juga bertekad untuk tobat dan memilih menjadi seorang ustadz. Namun pada malam harinya, Goblin selalu galau dan terus melihat-lihat foto anaknya karena ia yang kangen. Keesokan harinya ia pun pergi menemui detektif Choi dan meminta bantuan untuk dicarikan alamat rumah mantan istrinya. Mendengar itu, detektif Choi pun bersedia untuk membantunya. Namun dengan satu syarat, Goblin harus membantunya juga untuk menangkap Yongmin yang kini telah menjadi seorang gangster.
Bahkan Choi juga mengatakan kalau Yongmin telah membangun gangsternya dengan cara berpura-pura sebagai goblin. Mendengar itu, goblin pun langsung menolaknya karena ia ingin tobat dari dunia pergangsteran. Kemudian malam harinya goblin mengikuti sebuah pesta mabok yang telah diadakan oleh bosnya di tempat pencucian mobil. Namun tiba-tiba bosnya menjadi oleng karena efek mabok. Bahkan ia juga menganggap goblin sedang menertawakannya. Hingga akhirnya ia pun marah dan langsung menghajar goblin di sana. Di tempat lain, detektif Choi mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau goblin telah melakukan kerusuhan dan sedang diproses di polsek terdekat. Mendengar itu, ia pun kaget dan langsung bergegas pergi menemuinya. Namun saat sampai, ia terkejut karena melihat goblin telah babak belur dan pelaku kerusuhan itu sebenarnya bukanlah si goblin melainkan bosnya sendiri. Lalu terlihat si bos meminta maaf kepada goblin dan mengatakan kalau ia susah untuk mengontrol emosi ketika sedang oleng. 미안해. 미안해. 진짜 미안해. Keesokan harinya, detektif Choi menemui goblin yang sedang menjemur pakaian. Di sana detektif Choi menganggap kalau goblin telah benar-benar bertobat. Mengetahui itu, ia pun merasa kasihan dan langsung memberikan alamat rumah mantan istri dan anaknya kepada goblin. 그한테 쓸데없는 동정심 가지지 말라고. Kemudian malam harinya, goblin langsung bergegas pergi ke alamat itu. Dan ternyata mantan istrinya kini telah memiliki sebuah salon. Lalu di luar, goblin tidak sengaja bertemu dengan Yana yang merupakan anaknya. Namun di sini Yana masih belum menyadari kalau om-om yang sedang ngobrol dengannya adalah ayahnya sendiri. Lalu goblin pun memutuskan untuk kembali ke dalam mobil karena ia belum siap untuk bertemu dengan anaknya. Ketika berada di dalam mobil, goblin terus memantau mantan istrinya dan anaknya yang terlihat sangat bahagia meskipun tanpa dirinya. Mengetahui itu, ia pun langsung menangis bahagia. Namun tidak lama setelah itu, datanglah seorang pria yang tidak sengaja menabrak Yana hingga ponselnya terjatuh. Melihat itu, Yana pun menyuruh bapak-bapak itu untuk meminta maaf kepadanya. Namun si bapak tidak mau dan malah ingin memukul Yana di sana. Melihat hal itu, goblin pun tentu saja tidak tinggal diam dan langsung mencekik pria itu hingga ampun-ampunan. Tidak lama kemudian, si Siti keluar dan ia langsung terkejut ketika melihat goblin kini telah bebas dari penjara. Mengetahui itu, ia pun panik dan langsung mengenalkan goblin kepada Yana sebagai teman kenalannya. Setelah itu, Siti pun mengajak goblin untuk makan-makan di restoran sebagai bukti terima kasihnya karena telah menolong anaknya. Namun di sini Yana malah menganggap ibunya telah jatuh cinta kepada si goblin. Mendengar itu, tentu saja Siti salting dan langsung pergi ke toilet. Setelah itu, Yana berterima kasih kepada goblin juga karena telah menolongnya. Bahkan ia juga mengajak goblin untuk fotoan. Tidak hanya itu, Yana juga memberikan nomor ponselnya kepada goblin. Kemudian sepulang dari sana, goblin terus melihat foto selfie tadi sambil tersenyum. Tidak lama setelah itu, goblin mendapatkan telepon yang ternyata Siti ingin mengajaknya untuk ketemuan. Mengetahui itu, ia pun langsung menemuinya. Lalu di sana Siti menceritakan kisah pahitnya untuk menjalani hidup ketika goblin di dalam penjara. Bahkan ia juga mengatakan kalau ia dulu sempat perantau ke Amerika dan menikah dengan bule di sana. Namun sayangnya hubungannya tidak terlalu baik sehingga ia pun menceraikannya dan jadi janda lagi. Setelah kejadian itu, ia pun memutuskan untuk kembali ke Korea dan menjalani usaha salon. Lalu Siti mengatakan kalau ia baru pertama kali melihat Yana bisa akrab dengan orang baru. Padahal sebenarnya ia sangat cuek dan jutek. Akibat itulah Siti pun memperingati goblin untuk jangan mendekati lagi Yana karena ia takut Yana menyadari kalau goblin adalah ayahnya yang merupakan mantan pembunuh bayaran. 얘나 6살 때 미국 갔었어. 어제처럼 얘나가 많이 더 이상 얘나한테 접근하지. Keesokan harinya, goblin pergi ke sekolahnya Yana dan berniat untuk memberikan hadiah jam tangan kepada Yana. Namun tiba-tiba ia teringat dengan perkataannya Siti sehingga ia pun tidak jadi untuk memberikan jam tangan itu. Ketika ia akan pergi, tiba-tiba goblin ditabrak oleh mobil hingga ngaclang. Yang ternyata mobil yang menabraknya adalah Enjo yang merupakan anaknya Yongmin. Mengetahui itu, si supir pun keluar dan berniat untuk bertanggung jawab atas penabrakan itu. Di sisi lain, ternyata Yana juga melihat kejadian itu dan berniat ingin menolongnya. Mengetahui itu, tiba-tiba si goblin pun langsung bangkit lagi karena ia panik telah dihampiri oleh anaknya.
Namun Yana melihat darah di tangannya Goblin sehingga si supir pun langsung membawanya ke puskesmas untuk diobati. Kemudian setelah selesai diperban, si supir meminta kartu nama Goblin agar ia bisa melaporkannya kepada bosnya. Namun setelah Goblin pergi, tiba-tiba Yongmin datang dan menanyakan tentang keadaan korban yang telah ditabrak. Mendengar itu, si supir pun langsung memberikan kartu nama Goblin kepadanya. Dan seketika Yongmin pun langsung terkejut karena ternyata orang yang telah tertabrak itu adalah Goblin yang merupakan baladnya dulu. 너 이 새끼가 운전을 어떻게 하고 다니는 거야? Kembali lagi kepada Do Hyun alias Goblin dan Yana yang sedang menunggu bis di halte. Di sana Yana menceritakan kalau ibunya sedang merasa kesepian dan selalu menangis ketika malam hari. Mengetahui itu, Yana pun menyarankan Goblin untuk segera mendekati ibunya. Mendengar itu, Goblin pun tidak menjawabnya dan ia malah memberikan hadiah jam tangan kepada Yana. Melihat itu, Yana pun berterima kasih dan langsung memeluk Goblin di sana. 아저씨 같은 사람이 옆에 있어주면. Di tempat lain, Yongmin merasa ketakutan dan menganggap kalau Goblin akan melakukan balas dendam kepadanya akibat tragedi 10 tahun yang lalu, akibat salah tangkap dan mengakibatkan Goblin masuk penjara. Kemudian pagi harinya Siti sedang menyiapkan makanan untuk Yana. Namun tiba-tiba ia merasa curiga kalau jam tangan milik Yana merupakan pemberian dari Goblin. Mengetahui itu, ia pun menyuruh Yana untuk melepaskannya. Namun Yana tidak mau dan langsung memarahi ibunya. 당장 그거 풀어. 누구한테? 엄마 내 기분 생각 안 해. 단 한 번도. Kembali lagi kepada Yongmin yang sedang menugaskan anak buahnya untuk mengawasi pergerakannya Goblin, karena ia takut Goblin sedang merencanakan balas dendam kepadanya. Di tempat lain, si Goblin sedang bekerja di pencucian mobil. Namun tiba-tiba Siti datang dan mengajak Goblin pergi ke salonnya. Di sana Siti langsung mencukur rambut gondrongnya Goblin menjadi rapi dan ala-ala Korea. Lalu sambil mencukur, Siti sempat menceritakan kalau Yana sedang merindukan sosok ayahnya. Mengetahui itu, Siti pun kembali mengingatkan Goblin agar tidak mengecewakan kepercayaannya Yana. 우리 예나가 갑자기 내 손을 잡더니 이제 막. Kemudian pagi harinya Asep yang merupakan anak buahnya Yongmin datang ke tempat pencuciannya mobil Goblin. Di sana tanpa basa-basi ia langsung merusuh dan menghajar Goblin. Bahkan ia juga memperingati Goblin untuk tidak macam-macam dengan Yongmin yang merupakan bosnya. Mendengar itu, Goblin pun terkejut karena ternyata Yongmin telah berani mengusiknya. Lalu sepulang dari sana, si Asep langsung dihajar habis-habisan oleh Yongmin karena ia tidak pernah menyuruhnya untuk mengajar Goblin, melainkan ia hanya menyuruhnya untuk mengawasi pergerakannya saja. Mendengar itu, Asep pun meminta maaf. 밀착마크만 하라고 했어 안 했어 이 씹어주기 새끼들아. Namun saat di toilet ternyata si Asep tidak kapok dan malah berniat ingin melihat kekuatan asli dari Goblin yang merupakan seorang legenda dari pembunuh bayaran. 아무도 못 찾게 내가 가가지고 확 묻어버릴게. 나도. Di tempat lain, Goblin sedang dirawat di rumah sakit akibat dihajar tadi. Kembali lagi kepada Yongmin yang terus kepikiran dengan keadaannya Goblin akibat penyerangannya tadi. Mengetahui itu, ia pun kembali mengingatkan anak buahnya untuk tidak menyerang Goblin, melainkan hanya mengawasinya saja. Keesokan harinya, Goblin sudah sembuh dan mulai bekerja lagi di pencucian mobil. Sedangkan di sekolah, Enjo lagi-lagi membuli teman Yana. Lalu Yana yang melihat itu tentu saja langsung membantunya. Namun kali ini Enjo mulai merasa kesal kepada Yana yang selalu bersikap sok pahlawan. Hingga akhirnya Enjo pun langsung mendorong Yana sampai terbentur kena tiang. Akibat kejadian tadi, Yana pun langsung dilarikan ke rumah sakit. 야! 가자. Sedangkan Enjo merasa ketakutan dan langsung menelpon ayahnya untuk memberitahu kejadian itu. Di tempat lain, si Goblin juga mendapatkan kabar dari Siti kalau anaknya telah masuk ke ruangan UGD dan harus dioperasi. Mendengar itu, Goblin pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Namun untungnya operasi itu telah berjalan dengan lancar. Kembali lagi kepada Yongmin yang sedang berusaha melindungi anaknya dengan cara mengancam wali kelas Yana untuk membuat pernyataan kalau kejadian Yana merupakan kecelakaan saja.
Dan jika tidak, maka keluarganya akan Yongmin bantai. 알아들으시겠죠? Di tempat lain, Goblin pergi ke kantor polisi karena ia ingin memperkarakan kejadian ini kerana hukum. Namun ternyata polisi itu malah menyuruh Goblin untuk berdamai saja. Bahkan seorang pengacara juga menyarankan Goblin untuk berdamai. Melihat itu, Goblin pun merasa curiga kalau mereka telah disogok oleh Yongmin. Hingga akhirnya ia pun kecewa dan memilih pergi lagi ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, temannya Yena yang bernama Dahye datang ke rumah untuk menjenguk Yena. Lalu di sana ia juga memberitahu Goblin kalau pelaku yang telah membuat Yena celaka adalah Enjo. 예나 친구니? 분명히 은주가 밀었는데. Mendengar itu, Goblin pun terkejut dan langsung menemui wali kelas Yena untuk meminta izin supaya dipertemukan dengan Enjo. Namun Bu Guru yang sudah diancam tentu saja menutup-nutupi tentang Enjo dan tidak mau mempertemukannya. Mengetahui itu, Goblin pun tidak menyerah dan memutuskan untuk menunggu Enjo ketika pulang sekolah. Hingga pada akhirnya Goblin pun bisa bertemu dengan Enjo dan langsung menanyakan peristiwa yang telah terjadi kepada Yena secara baik-baik. Namun tiba-tiba Goblin diserang oleh anak buahnya Yongmin. Lalu Enjo pun dibawa masuk ke dalam mobil oleh si Asep. Melihat itu, Goblin pun langsung menyadari kalau Enjo merupakan anaknya Yongmin. 예나 아빠인데. Kemudian si Asep menelpon Yongmin dan mengatakan kalau anaknya hampir saja diculik oleh Goblin. Mendengar itu, Yongmin pun menganggap kalau Goblin ingin balas dendam kepadanya dengan cara menculik anaknya. Hingga akhirnya Yongmin pun marah dan langsung menugaskan anak buahnya untuk membunuh si Goblin sekarang juga. 그래 은주야. Setelah itu, Asep and the Gang pergi ke rumah sakit karena ingin menyandera Siti dan juga Yena. Sedangkan pasukannya yang lain sedang mendatangi rumah Goblin karena ingin menunjukkan sebuah video kalau Yena dan Siti sedang disandera oleh mereka. Melihat itu, si Goblin pun tentu saja ngamuk, bahkan jiwa pembunuhnya bangkit kembali. 딸내미 잘 자고 있다. Hingga akhirnya ia pun tidak memerlukan waktu banyak untuk membantai mereka semua sendirian. Lalu Yongmin yang mengetahui kabar itu langsung merasa panik dan menugaskan anak buahnya untuk memindahkan Yena ke sebuah pabrik tahu. Di sisi lain, Goblin baru sampai ke rumah sakit. Di sana ia langsung terkejut karena Yena sudah tidak ada. Bahkan Siti yang baru tersadar juga langsung histeris ketika melihat anaknya telah hilang. Lalu malam harinya Goblin menelpon detektif Choi karena ingin meminta bantuan. Namun sebelum itu, Goblin meminta maaf dulu kepada Choi karena ia akan menjadi seorang monster lagi demi menyelamatkan keluarganya. Keesokan harinya Goblin langsung bergerak untuk menculik Enjo yang sedang berangkat ke sekolah. Lalu Goblin pun menghajar semua pengawal-pengawalnya dengan sangat mudah. Setelah itu ia pun menyuruh Enjo untuk menelpon ayahnya karena ia ingin mengobrol. Lalu Goblin mengancam akan membunuh Enjo jika Yongmin berani melukai Yena yang merupakan anaknya Goblin. Setelah itu Goblin pun mengajak Yongmin untuk ketemuan di suatu tempat sambil melakukan pertukaran tawanan mereka. 네가 예나한테 도깨비가 뭔지 보여줄게. Namun ternyata Yongmin malah menugaskan anak buahnya untuk menyerang Goblin agar bisa merebut Enjo dari tangannya. Mengetahui itu, si Goblin pun tetap santuy saja dan terpaksa harus membantai mereka. Lalu terjadilah baku hantam di sana. Di dalam pertarungan itu, Goblin berhasil kembali membantai mereka satu persatu. Namun anak buahnya Yongmin yang terakhir meminta maaf dan memberitahukan tentang keberadaan Yena yang telah dibawa Yongmin ke pabrik tahu. Mendengar itu, Goblin pun luluh dan langsung memberikan pria itu untuk hidup karena ia telah memberikan informasi tentang anaknya. Kemudian Goblin pun bergegas pergi ke pabrik tahu untuk menjemput anaknya itu. Namun sebelum itu, Goblin menitipkan dulu Enjo kepada bos pencucian mobil untuk menjaganya. Di tempat lain, detektif Choi dan polisi sedang melakukan investigasi di kontrakannya Goblin. Di sana detektif Choi tidak menyangka kalau Goblin akan kembali menjadi pembunuh lagi.
Namun tiba-tiba ia menemukan sebuah foto Yena saat masih bayi. Bahkan ia juga menemukan foto Goblin dan Yongmin ketika masih berteman di gengnya yang dulu. Hingga akhirnya detektif Choi langsung menugaskan pasukannya untuk ke pabrik tahu karena ia menyadari bahwa Goblin dan Yongmin pasti sedang berada di sana. Di sisi lain, Goblin sudah sampai ke pabrik dan langsung disambut oleh Yongmin yang telah menunggunya dari tadi. Lalu Yongmin menyuruh Goblin untuk mengembalikan Enjo kepadanya. Mendengar itu, Goblin pun balik mengatakan agar Yongmin menyerahkan Yena dulu kepadanya. Tidak lama kemudian si Asep and the Gang datang dari belakang karena ia telah disuruh Yongmin untuk menyerang Goblin. Namun seperti biasa, Goblin bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudahnya. Setelah selesai baku hantam, Goblin pun mendapatkan sedikit luka tusukan di perutnya. Namun hal itu tidak membuat Goblin menyerah untuk menyelamatkan anaknya itu. Sedangkan Yongmin yang menyadari langsung memanfaatkannya untuk menyerang Goblin, sehingga terjadilah pertarungan sengit di sana. Terlihat di sini Goblin lebih unggul dan bisa saja untuk membunuh Yongmin. Namun di sini Goblin malah membiarkannya untuk hidup. Mengetahui itu, Yongmin pun merasa malu dan memohon kepada Goblin untuk mengembalikan Enjo kepadanya. Tidak lama kemudian, bos cucian mobil datang sambil membawa Enjo di sana. Lalu Yongmin memberitahukan keberadaan Yena kepadanya, yang ternyata Yongmin baik hati karena ia masih memberikan impusan kepada Yena yang masih belum sadarkan diri. Setelah itu datanglah polisi dan tim medis ke sana untuk menjemput Yena. Sedangkan Siti langsung menangis ketika melihat Goblin telah berlumuran darah. Lalu Goblin pun merasa bahagia karena ia telah berhasil menyelamatkan Yena. Namun tiba-tiba ia tumbang sambil mengenang persahabatan bersama Yongmin ketika dulu. Sedangkan Yongmin merasa bersalah kepada Goblin karena ia telah menghancurkan persahabatan baik mereka akibat kesalahpahaman. Dan film pun tamat. Mantap cuy.